Debat akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Pertama, Tim Pro menjelaskan bahwa return of investment tidak kembali jika anggaran dialokasikan kepada bantuan konsumtif jangka pendek. Padahal tujuan utama diskusi kita pada hari ini seharusnya adalah siapa yang paling membutuhkan bantuan. Urgensi utama yang ada di status quo adalah rakyat kecil kelaparan. Mereka bukan tidak memiliki pekerjaan, namun penghasilan mereka terlalu kecil untuk sekedar membeli kebutuhan pokok. Lalu, Tim Pro juga menjelaskan bahwa banyak sarjana yang masih pengangguran. Namun pertanyaannya, apakah jika mereka mendapatkan akses pada pekerjaan itu akan memenuhi kebahagiaan aktornya? Mengapa bantuan konsumtif jangka pendek seharusnya lebih diprioritaskan? Di sini saya memiliki 3 argumen. Yang pertama yaitu penghasilan rendah. Pertama, saya akan menjelaskan tentang gaji UMR. Gaji UMR adalah standar gaji yang cukup bagi masyarakat dalam lingkup daerah tertentu untuk mencukupi kebutuhan hariannya. Perlu digarisbawahi bahwa lapangan kerja formal bernilai tambah tinggi akan memberikan pendapatan yang stabil bagi aktornya. Namun, stabil tidak sama dengan tinggi. Pemerintah akan cenderung memberikan gaji UMR bagi pekerja-pekerja tersebut. Ini tidak sejalan dengan apa yang dikatakan Tim Pro, di mana mereka akan diberi gaji yang besar dan tunjangan yang melimpah. Karena masih ada pekerja di bidang lain yang masih harus lebih diprioritaskan seperti guru-guru di sekolah negeri. Oleh karena itu, lebih penting negara memberi gaji tinggi pada guru-guru negeri daripada membangun perusahaan dari nol, memberikan gaji tinggi yang memakan anggaran sangat besar demi return of investment dengan jangka yang lebih pendek dibandingkan memberikan gaji guru yang berguna bagi generasi selanjutnya. Oleh karena itu, lowongan pekerjaan ini kalah dalam skala prioritas negara. Saya ingatkan sekali lagi bahwa pekerjaan formal ini akan diberikan gaji UMR, di mana dalam keadaan ekonomi di status quo saat ini dengan harga kebutuhan yang semakin melonjak sangat tinggi, gaji UMR tidak akan cukup untuk menghidupi sebagian masyarakat. Belum lagi jika gaji UMR itu digunakan untuk menghidupi satu keluarga. Maka dalam kasus ini rakyat kecil hingga sarjana, pengangguran lebih membutuhkan bantuan konsumtif untuk bertahan hidup, bukan pekerjaan formal yang hanya berupah UMR. Kedua, dalam membuat lapangan pekerja baru, pemerintah akan membuat perusahaan-perusahaan dalam bidang tertentu, di mana itu membutuhkan modal yang sangat besar. Namun sayangnya, pada akhirnya untuk membangun semua itu, kita akan bergantung pada pihak dari luar negeri. Kita akan mengimpor teknologi dari luar negeri, bahkan tak jarang mengimpor sumber daya manusia dari luar negeri untuk membangunnya. Di mana negara akan semakin rugi jika berhubungan dengan pihak luar negeri. Karena apa? Negara kita akan cenderung mengimpor hal-hal tersebut dari negara-negara maju seperti Jepang, Korea, Jerman, Amerika, dan berbagai macam negara lainnya dengan mata uang yang jauh di atas negara berkembang seperti Indonesia. Belum lagi untuk mengembalikan modal sebanyak itu, kita membutuhkan waktu yang sangat lama dan tidak sebanding dengan jika pada akhirnya tujuannya hanya untuk menggenjot daya beli masyarakat seperti apa yang dikatakan oleh Tim Pro. Dan yang ketiga, akses pekerjaan tidak merata. Mungkin Tim Pro tidak ingat bahwa Indonesia adalah negara dengan ratusan hingga ribuan pulau di dalamnya. Banyak pulau-pulau kecil di Indonesia seperti di Kepulauan Seribu hingga pelosok-pelosok yang susah dijangkau di kedalaman Kalimantan hingga Sumatera. Apakah membangun industri energi terbarukan memungkinkan di daerah-daerah seperti itu? Apakah membangun pembangkit listrik terbaru, membangun industri mobil listrik baru memungkinkan di dalam pulau-pulau seperti itu, di dalam pelosok-pelosok seperti itu? Tidak. Itulah mengapa pembukaan lowongan pekerjaan formal hanya bisa dinikmati oleh sebagian kalangan saja. Jikalau Tim Pro menyarankan untuk mereka pindah saja ke Pulau Jawa, kita akan membangun industrinya di sana. Pada akhirnya ini juga akan memberikan dampak buruk bagi Indonesia itu sendiri karena overpopulasi di Pulau Jawa dan lapangan kerja yang tidak merata. Sedangkan bantuan konsumtif jangka pendek akan jauh lebih mudah dan murah didistribusikan ke daerah-daerah seperti itu. Dan ini adalah pilihan yang sangat tepat bagi pemerintah. Kesimpulannya,
Pada akhirnya, pembukaan lowongan pekerjaan formal tidak akan berakhir seindah yang disampaikan tim pro. Pendapatan mereka tidak bisa diprioritaskan untuk diberikan upah tinggi karena kalah dalam skala prioritas dengan gaji guru dan tenaga kependidikan yang jauh lebih penting. Kedua, tarif impor dan kerugian yang diciptakan dari pembukaan perusahaan tersebut membutuhkan waktu yang sangat lama untuk ditutup dan tidak sebanding dengan hanya naiknya daya beli masyarakat. Dan yang ketiga, masyarakat di pelosok tidak akan menikmati dampak yang diberikan karena hal ini tidak aksesibel dengan mereka. Karena pembukaan lowongan hanya bisa dinikmati oleh sebagian masyarakat saja. Maka dari itu, kerugian yang ditimbulkan serta return of investment yang didapatkan tidak sebanding dengan modal dan aksesibilitas yang sangat kurang. Membuat subsidi bantuan konsumtif lebih realistis diterapkan di status quo. Oleh karena itu, debat saya akhiri. Terima kasih.